Ratusan warga di Lombok Tengah berdesak-desakan untuk membeli beras murah. Warga membeli beras seharga Rp10.000 per kilogram jauh lebih murah dari harga beras saat ini yang hampir Rp17.000 per kilogram. Sementara pada operasi pasar beras ini, warga hanya diperbolehkan membeli beras sebanyak 5 kg saja dengan harga Rp52.000. Tak ayal warga rela antre dari pagi hingga sore hari untuk mendapatkan beras murah. Warga yang kesulitan mendapatkan beras murah mengaku terbantu dengan operasi pasar beras murah. 17.500. Pas berebutan sama warga lain. Dapat. Bu, senang ya dapat beras? Iya senang, karena ada beras di rumah. Berdasarkan keterangan dari Kabid Ketahanan Pangan Lombok Tengah, total beras yang didistribusikan sebanyak 5 ton untuk 5 mitra. Sementara dalam 2 kali penyaluran, beras langsung ludes di serbu warga. Mitra Bulog ada 5 di Renteng ini, ya. Itu masing-masing 1 ton untuk sekali, dalam seminggu 2 kali. Masyarakat berharap harga beras dapat segera turun dan kembali normal. Dari Lombok Tengah, Emma Widiati, iNews melaporkan. Pemirsa, stok beras di Atambua, Nusa Tenggara Timur membuat warga menyerbu pasar murah. Warga bisa menebus beras dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Dampak harga beras yang terus melonjak mengakibatkan ribuan warga Kota Atambua, Kabupaten Belu menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah. Mereka rela antri demi menebus beras dengan harga murah melalui program pasar murah. Total ada 1.000 kupon yang dibagikan ke masing-masing warga untuk mendapatkan 20 kg beras. Warga bisa menebus beras di program ini dengan harga Rp11.000 per kilogramnya. Kalau perbandingan dengan harga di pasar bagaimana, Mama? Di pasar terlalu mahal. Ada yang 16, ada yang 16. Jadi Mama senang dengan adanya gerakan pangan murah. Ketersediaan beras di pasar tradisional di Kota Atambua sangat terbatas. Bahkan jika tersedia harganya sangat tinggi hingga menyulitkan masyarakat. Nah, sekarang sulit dapat beras Bapak ya, di pasar. Sekarang di pasar sulit dapat beras Bapak. Tapi harganya 17 per kilo. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus mengadakan gerai pasar murah untuk membantu warga mendapatkan beras dengan harga yang murah. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Pemirsa, meski Presiden dan Wakil Presiden baru belum resmi terpilih, namun program besutan Capres Prabowo Subianto makan siang gratis mulai dibahas di sidang kabinet. Program ini rencananya dimulai 2025 dengan anggaran tahap awal hingga Rp120 triliun per tahun. Program makan siang gratis besukan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Anggaran makan siang gratis dipatok Rp15.000 per anak. Biaya ini di luar anggaran susu gratis. Adapun target penerima mencapai 82,9 juta anak. Meski Capres-Cawapres baru belum resmi terpilih, namun program ini sudah mulai dibahas pada sidang kabinet di Istana Kepresidenan Senin kemarin. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, makan gratis sebenarnya sudah menjadi budaya di Indonesia. Pemerintah hanya ingin memformalkan sebagai sebuah kebijakan. Itu belum dibicarakannya, tapi buat teman-teman kan ingat, di sekolah-sekolah kan makan, atau di pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Jadi perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sudah terjadi. Anggaran segitu sesuai nggak sih Pak dengan program isi piring itu Pak? Kalau anggaran yang 15 yang
mereka pasti lebih besar dugaan saya, karena makanya lebih banyak isi piring kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup. Makan siang gratis rencananya akan dimulai tahun 2025 secara bertahap. Untuk tahap awal saja, program ini membutuhkan anggaran hingga 120 triliun rupiah per tahun. Kita beralih ke informasi di mana viral video aliran sesat yang memperbolehkan jemaahnya untuk bertukar pasangan di Blitar, Jawa Timur. Ternyata video itu hanya konten dan fiktif belaka. Inilah video viral yang diduga aliran sesat yang memperbolehkan jemaahnya untuk bertukar pasangan. Video ini membuat heboh dan gaduh di masyarakat. Ternyata video ini hanyalah konten semata yang sengaja dibuat oleh Samsudin, seorang YouTuber warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Video tersebut juga sudah dipastikan fiktif oleh aparat kepolisian. Saat ini Polres Blitar telah mengklarifikasi video tersebut ke pelaku. Selain itu, Polres Blitar juga akan melakukan penindakan secara tegas kepada pelaku. Meresahkan, ya, yang bersangkutan pagi ini berjanji untuk membuat klarifikasi terkait dengan video tersebut, ya. Yang jelas ini meresahkan dan kita perlu kedewasaan. Diketahui video konten tersebut dibuat di daerah Jawa Barat, sementara penggugah video viral aliran sesat itu adalah warga Blitar, Jawa Timur. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Didampingi kuasa hukumnya, 2 perempuan yang diduga menjadi korban pelecehan seksual menjalani pemeriksaan psikologi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 3 jam, korban RZ dan DF menjalani pemeriksaan intensif. Nantinya hasil dari pemeriksaan ini menjadi salah satu bukti untuk melengkapi laporan korban atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang rektor Universitas Pancasila berinisial ETH. Forensik tadi ada kurang lebih 400 pertanyaan yang dijawab, jadi nanti hasilnya akan disampaikan kemudian gitu. Diketahui pasca pelaporan, korban RZ mengaku kerap mendapat intimidasi dari pihak kampus, bahkan dirinya mendapat surat peringatan. Sementara terkait penonaktifan pelaku dari jabatannya, korban mengaku tidak mengetahuinya. Ia hanya fokus menjalani pemeriksaan kepolisian. Menanggapi mangkirnya pelaku dari jadwal pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya kemarin, kuasa hukum menyebut bahwa itu hak pelaku. Menurut rencana, penyidik akan kembali memanggil pelaku pada 29 Februari mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Aksi mahasiswa Universitas Pancasila memanas setelah sempat terlibat kericuhan dengan petugas keamanan. Dalam aksinya mereka juga memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi ini merupakan simbol kekecewaan mahasiswa terhadap rektor dan menuntut keadilan untuk korban. Selain itu, aksi yang sebelumnya digelar di depan gedung rektorat akhirnya bergeser ke tengah jalan raya depan kampus. Para mahasiswa yang berunjuk rasa atas kasus dugaan pelecehan seksual ini memblokir jalan depan kampus dan juga membakar ban bekas sehingga membuat kemacetan panjang. Pihak yayasan dan akademik kampus juga menggelar jumpa pers terkait ramainya pemberitaan menyoal dugaan pelecehan seksual oleh rektor berinisial ETH. Dalam jumpa pers tersebut, pihak yayasan mengatakan telah menandatangani surat pemberhentian sementara rektor ETH. Yayasan kemudian rapat hari Senin memutuskan akan dinonaktifkan sampai tanggal 14 Maret berakhirnya masa bakti. Sementara itu, 2 korban dugaan pelecehan rektor Universitas Pancasila mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pihak LPSK kini telah melakukan penelaahan dan pendalaman dengan meminta keterangan korban dan pihak kepolisian. Dari tim liputan iNews melaporkan.